junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat dan kerabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari bagian ibadah di Masjid Nurul Ilmi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian. Bisanya kita bisa mendengarkan tausiah lewat aplikasi Zoom ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita untuk terus meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, walaupun kita berada di dalam rumah kita masing-masing, kita bersalat tarawih, salat witir bersama dengan keluarga kita di rumah. Dan mudah-mudahan ini menjadi menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Kepada Al-Ustadz, dipersilakan. Ustadz siapa? Ustadz Muharram. Ustadz Muharram. Banyak Ustadz betul di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Para ikhwan, akhwat, segenap pengurus Masjid Nurul Ilmi beserta seluruh pemirsa, khususnya warga Albina yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini pada salat tarawih di rumah kita masing-masing kita berkesempatan untuk bersama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabar dalam suasana musibah corona pada saat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada negeri kita, Indonesia, bahkan dunia, sampai masyarakat Kabupaten Berau pun Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa mewabahnya virus corona di Kabupaten Berau. Tentu ketika kita bersabar atas cobaan dan musibah ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik dan ada hikmah di balik semua kejadian ini. Salah satu di antara hikmah yang kita bisa rasakan saat ini adalah semakin menyatunya dan akrabnya kita dengan anak-anak dan keluarga kita masing-masing. Yang boleh jadi bertahun-tahun keakraban itu, khususnya di bulan suci Ramadan, terkadang terabaikan karena kita semuanya aktif di masjid, sementara kadang anak-anak kita belum terlalu terkontrol dengan maksimal. Ada pasti hikmah di balik ini semua. Kemudian yang kedua, hikmahnya antara lain ya pemanfaatan Zoom meeting ini. Dengan adanya corona ini kita dikurung di rumah sehingga bisa bersama-sama mengikuti acara walaupun dengan
cara seperti ini, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para ikhwan, akhwat dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sepaham dan memiliki persepsi yang sama bahwa saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita sekalian, di mana kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah 2020 Miladiah. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita, masih memberikan peluang dan ruang serta kesempatan yang sebesar-besarnya kepada kita sekalian untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta peluang dan kesempatan untuk mendapatkan bonus pahala yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Untuk itu tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Dan saya dan kita semua pasti sepakat untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu hal yang boleh jadi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk senantiasa bersemangat menjalani aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kalau boleh saya sebut sebagai penyemangat dan sebagai sesuatu yang menyebabkan kita semakin serius. Yang pertama bahwa tidak gampang dan mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu perjuangan yang serius. Perlu niat yang kuat dan terus-menerus untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada perasaan seperti ini di antara kita bahwa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak gampang, otomatis kita dalam hidup ini senantiasa berhati. Kemudian yang kedua, menjadi penyemangat kita untuk senantiasa serius menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala itu kalau berdasarkan informasi Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya auzubillahi minasyaitonir rajim laqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa yang golongan manusia dan jin itu kebanyakan masuk neraka. Berarti tidak banyak masuk surga. Maka mudah-mudahan kita yang hari ini serius menyambut dan mengamalkan fadilah-fadilah yang ada di bulan suci Ramadan dengan serius dan bersungguh-sungguh, ini menjadi motivasi besar bagi kita bahwa ternyata tidak banyak, dan mudah-mudahan yang tidak banyak itu adalah termasuk kita, adalah bagian dari yang sedikit itu. Itulah sebabnya di zaman para sahabat itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alna biqalil, ya Allah, jadikan saya kelompok orang-orang yang sedikit. Apa maknanya adalah orang-orang yang sedikit ini yang dimaksud adalah golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Itu yang ketiga. Sebagai dorongan dan motivasi kita untuk serius menyambut Ramadan ini dan menjalani amaliyahnya adalah Nabi Adam alaihi salam itu sesungguhnya sudah masuk surga. Bahkan dia adalah diciptakan Allah di dalam surga.
Kemudian larangan Allah yang dia langgar tidak seberapa. Hanya sekedar dilarang mendekati sebuah pohon. Dan pohon itu adalah pohon huldi. Di situ tidak ada kezaliman. Secara merugikan orang banyak, tidak. Gara-gara larangan Allah saja karena tidak taat. Itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari surga. Dan kita dengar dalam satu riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam itu sampai 400 tahun lamanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dikabulkan permohonan ampunannya. Padahal kesalahannya adalah hanya gara-gara dilarang mendekati pohon itu, kemudian dia ternyata digoda oleh iblis laknatullah, dan pada akhirnya dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu kesalahannya sesederhana itu, kemudian Allah keluarkan dari surga. Bagaimana kita yang di dunia ini yang boleh jadi dosa kita tidak sedikit, kemudian mau berharap memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu perlu motivasi dan dorongan kuat untuk bermohon dan memohon ampun Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita termasuk hambanya yang diampuni dan diberikan kemudahan untuk memasuki surganya. Dari hal ini yang saya utarakan terdahulu, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita bahwa bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat kita sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Kalau saya boleh sebut perumpamaan bagi seorang petani. Ini adalah Allah takdirkan kita diberikan lahan pertanian, lahan perkebunan yang luar biasa subur. Apa saja yang ditanam itu jadi tumbuh subur dan berlipat-lipat buahnya yang akan kita dapat. Nah, oleh karenanya mari buat kesempatan ini kita seriusi mengisi seluruh momentum Ramadan, dan sampai pada akhirnya kita yakin bahwa selama 30 hari atau 29 hari kita menjalani ibadah dan latihan di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan magfirahnya, kita mendapatkan pahalanya, dan sekaligus kita termasuk hamba-hambanya yang diberi predikat oleh Allah sebagai la'allakum tattaqun. Hadirin para pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan tausiah dari Ustadz Adi Hidayat. Dia mengatakan bahwa kalau kita ingin murah meriah, kerjaannya tidak terlalu berat, tetapi pahalanya luar biasa. Satu di antara amalan yang harus kita lakukan sepanjang Ramadan ini yang terbanyak adalah melaksanakan tilawatil Quran. Beliau jelaskan bahwa tilawatil Quran itu kenapa murah meriah? Karena ternyata satu huruf saja yang kita baca, itu pahala kebaikannya adalah 10 kali lipat di bulan-bulan yang lain. Dan ketika itu dilakukan di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan lagi 10 sampai 700 kali lipat. Artinya betapa luar biasanya pahala yang akan kita dapatkan, kata beliau, ketika kita menseriusi membaca Al-Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Apalagi bacaan itu diucapkan ketika kita sedang menunaikan qiyamul lail. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan ini mari kita saling mengingatkan salah satu amalan yang paling kita anjurkan untuk kita seriusi adalah mari meniatkan untuk bisa berkali-kali khatam Al-Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Kalau kita bandingkan dengan para salafus saleh, para sahabat, para orang-orang terdahulu yang begitu cinta kepada Allah dan Al-Quran, itu luar biasa
semangatnya jika dibandingkan dengan kita hari ini. Nggak ada apa-apanya, Bapak-Bapak dan sekalian. Misalnya kita baca dalam satu riwayat, Imam Ibnu Hanbal misalnya ketika sepanjang hidup beliau, itu dicatat dalam sejarah, 6.000 kali menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Sampai 6.000 kali. Umar bin Khattab itu setiap malam menghatamkan Al-Quran. Satu kali, satu malam, khatam Al-Quran. Begitu juga sahabat yang lain. Utsman bin Affan, itu setiap hari khatam Al-Quran. Subhanallah. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu ketika bulan suci Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Pertanyaannya, kita selama ini targetnya berapa kali khatam Al-Quran? 60 kali khatam Al-Quran, berarti 2 kali rata-rata satu hari. Imam Qatadah misalnya, beliau menghatamkan Al-Quran 7 kali. Mohon maaf, 7 hari sekali khatam Al-Quran, di hari-hari biasa. Begitu bulan suci Ramadan tiba, beliau naikkan frekuensinya 3 hari khatam Al-Quran. 3 hari khatam Al-Quran, berarti rata-rata 10 juz sehari. Tapi begitu malam 10 terakhir, dia khatamkan Al-Quran 1 kali, 1 hari, 1 kali, 1 hari. Pertanyaannya, saudara sekalian, kenapa mereka begitu luar biasa semangatnya membaca Al-Quran? Tentu yang pertama dia rasakan adalah karena rasa cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Al-Quran, sekaligus dia ingin mendapatkan syafaatnya Al-Quran nanti di hari kemudian. Karena memang dalam satu riwayat dalam satu hadis yang saya sampaikan oleh Imam Ahmad mengatakan bahwa nanti Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya dan mengamalkan puasa di bulan suci Ramadan. Al-Quran memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada manusia, karena kata Al-Quran, gara-gara akulah dia kurang tidurnya di malam hari karena ingin senantiasa berinteraksi denganku, sehingga saya memohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan syafaat kepada hamba-Mu. Begitu juga puasa Ramadan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya puasanya berperan memberikan syafaat kepada hambanya itu, karena gara-gara puasanya inilah menyelamatkan dari godaan hawa nafsunya, dan dia berlelah-lelah di siang hari dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari lewat contoh dan motivasi yang saya sampaikan tadi, kita yang hari ini hidup di akhir zaman, tentu potensi dan besarnya dosa jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para tabi'in. Tapi kadang kemudian tidak terlalu kita serius, cuma boleh jadi hanya sekali, hanya 2 kali kita khatam Al-Quran. Mari saya dan kita semua berniat paling tidak mungkin beberapa kali khatam Al-Quran. Sekaligus itu menjadi kebiasaan bagi kita walaupun di luar bulan suci Ramadan. Sehingga mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran nanti mampu memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Karena sesungguhnya surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita sepanjang bulan suci Ramadan, dan Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran,
Insya Allah dengan cara seperti ini mudah-mudahan kita mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu masih banyak lagi amal-amalan yang lain yang patut dan senantiasa harus kita lakukan. Tetapi malam ini mari kita serius untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Boleh jadi ada yang di antara kita berniat 5 kali khatam Al-Quran. Berarti paling tidak 1 hari kita niatkan untuk bisa 5 kali, maksud saya 5 juz kita usahakan untuk dapat kita baca 1 hari, 1 malam. Dengan asumsi setiap 5 waktu, jelang atau setelah sholat, kita paling tidak dapat 1 juz. Berdasarkan praktek yang saya lakukan, paling tidak setengah jam itu kita dapat 1 juz. Setengah jam dapat 1 juz. Berarti sesungguhnya kalau kita mau mendapatkan bacaan 5 juz, cukup 1 juz, 1 waktu, 1 juz, 1 waktu sholat, insya Allah. Itu bisa kita khatamkan 5 kali dalam sebulan. Itu boleh jadi bagian dari awal kita untuk menseriusi membaca Al-Quran ini. Sehingga paling tidak itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi kalbu kita, yang senantiasa mengasah dan mempertajam rohani kita dengan banyak membaca Al-Quran. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf bila ada kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muharram SPDMM yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian tentang bagaimana kita mengisi di bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan juga beliau memberikan perumpamaan, ya, seandainya petani itu diberi lahan pertanian yang subur, seperti kita saat ini, sekarang ini sedang berada di lahan yang sangat subur dalam menebarkan benih-benih pahala, maka tinggal kita tanami bibit-bibit itu dengan baik sehingga ia menjadi tumbuh subur, berbunga dan berbuah yang lebat dan banyak. Dan terima kasih, ini adalah kajian kedua di Masjid Nurul Ilmi. Yang pertama kemarin alhamdulillah ada sekitar 36 orang jemaah yang bisa mengikuti kajian kita lewat aplikasi Zoom ini. Dan pada malam hari ini sudah ada sekitar 60 jamaah yang bisa bersama-sama mengikuti kajian ini. Dan tentunya dengan keluarga masing-masing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita akan terus sampaikan kepada jamaah, terutama di lingkungan Masjidul Ilmi, dan silahkan boleh juga disebar untuk keluar, sehingga semua bisa mengikuti kajian-kajian ini. Dan juga di masjid-masjid yang lain pun juga banyak juga melakukan kajian-kajian secara online seperti ini, dan ini mudah-mudahan menjadi semangat sendiri pada bulan Ramadan kali ini. Kita berbeda dengan bulan-bulan yang lain, tetapi semangatnya insya Allah lebih meningkat lagi. Dan Amin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian, dan terutama kepada Kang Andriana dan Ustaz Hadi, Pak Hadi, juga Ketua Takmir yang telah memfasilitasi kegiatan kita, kajian kita pada malam hari ini. Dan silakan kami akan menunggu kembali untuk undangan berikutnya, dan mudah-mudahan sekali lagi jamaah sekalian bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Dan mohon maaf pada kajian kita via online ini tidak ada jawab ya, karena sesuatu sehingga kita langsung saja kepada inti ceramahnya. Terima kasih Bapak Haji Muharram yang telah bisa bersama-sama kami di sini, dan kami doakan semoga antum semua bersama keluarga sehat selalu, dan kami sangat rindu dengan antum. Mudah-mudahan kita nanti pada hari raya wabah corona ini bisa reda dan kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan salat Id berjamaah di masjid kita masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah. Terima kasih, dan sekali lagi semoga bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bicara ini.